Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Raffi Urat CSSR dalam renungan hari Minggu Prapaskah pekan keempat. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah keempat. Dan hari Minggu Prapaskah keempat ini biasa disebut juga sebagai hari Minggu Letare atau hari Minggu Sukacita. Karena hari Minggu ini terjadi di tengah-tengah masa Prapaskah, sebagaimana Minggu Gaudete yang dirayakan di tengah-tengah masa Advent. Minggu Letare mengingatkan kita akan peristiwa yang kita nanti-nantikan di akhir masa pertobatan ini. Sering atau di beberapa tempat, kasula yang dikenakan adalah berwarna pink, dapat menggantikan warna ungu itu sendiri, dan bunga-bunga dapat menghiasi altar. Dalam masa Prapaskah, tanda-tanda lahiriah seperti ini, kasula pink dan bunga, ini melambangkan sukacita gereja dalam menantikan kebangkitan. Suatu sukacita yang tidak dapat dibendung, meskipun kita masih menahan diri atau belum menyanyikan haleluya. Tema utama bacaan-bacaan hari ini adalah keselamatan merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Tawarik, kitab ini ditulis oleh seseorang yang hidup beberapa ratus tahun setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babilonia. Yerusalem dan Bait Suci pun telah dibangun kembali. Namun, pemerintahan mesianis yang diharapkan belum juga terwujud. Penulis telah berjuang untuk mengubah kisah-kisah masa lalu menjadi pesan harapan bagi masa depan. Ini dimaksudkan untuk mengajak umat untuk melihat masa lalu agar dapat berbenah di masa depan. Perikop yang kita dengarkan hari ini itu adalah bagian terakhir dari kitab kedua Tawarik. Ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana ketidaksetiaan umat mengakibatkan mereka kehilangan bait suci dan tanah air mereka. Umat Allah tidak menaati perintah-perintah Allah dan memperlakukan bait suci tidak sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti ini, Allah mengutus banyak nabi ke tengah-tengah mereka untuk menyerukan pertobatan. Namun, mereka tidak juga mendengarkan. Bahkan, mereka mengejek para utusan Allah dan tidak mendengarkan pewartaan para utusan Allah itu. Akibatnya, mereka menanggung dosa mereka sendiri. Bait suci dihancurkan, Yerusalem diluluhlantakkan, dan mereka diasingkan ke Babilonia. Namun ketika Raja Kores memerintah, ia meminta orang-orang Israel untuk pulang dan membangun kembali kota dan bait suci Allah. Pulangnya mereka itu merupakan gambaran keselamatan yang diberikan oleh Allah, meskipun mereka memberontak. Ini juga merupakan gambaran awal keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Bacaan ini menyajikan kepada kita tentang kasih sayang dan kesabaran Allah yang tak bertepi. Dan dalam bacaan kedua, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, merangkum kebenaran Injil yang indah yang membuat kita bersukacita.
Di saat kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita sendiri tidak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan diri sendiri, Allah mengambil tindakan dengan mengutus Yesus untuk mati di kayu salib dan menawarkan keselamatan kepada kita. Paulus berbicara tentang belas kasihan Allah. Fokusnya jelas, yaitu pada misteri keselamatan sebagai anugerah bagi orang berdosa. Paulus mengajarkan bahwa meskipun kita tidak berhak untuk mendapatkan apapun dari Allah karena kelemahan kita, namun Allah memilih untuk mengasihi, menyelamatkan, dan memberikan kehidupan kepada kita. Sekali lagi, dasarnya adalah belas kasihan dan kemurahan Allah. Implikasinya, belas kasihan Allah itu harus dinyatakan juga oleh gereja, oleh kita, kepada sesama kita. Hal ini jugalah yang ditegaskan dalam bacaan Injil. Dikatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan jawaban Yesus kepada Nikodemus, seorang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus tentang keselamatan. Yesus merujuk pada kisah orang-orang di padang gurun yang digigit ular dan mati. Ketika mereka bertobat, Allah meminta Musa untuk membuat seekor ular perunggu dan memasangnya pada sebuah tiang, agar siapapun yang digigit ular dapat melihatnya dan tetap hidup. Sama seperti ular yang merupakan lambang kemurahan Allah, Yesus yang ditinggikan pada salib juga merupakan lambang kemurahan Allah yang ditawarkan kepada manusia. Tujuan Bapa mengutus Putra dan ditinggikan pada kayu salib adalah untuk menyelamatkan dunia. Sama seperti tujuan memerintahkan Musa untuk meninggikan ular supaya manusia tidak mati. Bagaimana dengan tanggapan manusia? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Itu adalah tanggapan manusia atas belas kasih Allah. Memang kita acap kali hidup dalam kegelapan dunia, seperti alkohol berlebihan, obat-obatan terlarang, perjudian online maupun offline, amoralitas seksual, pornografi, kekerasan rumah tangga, tidak menghargai lingkungan, dan lain sebagainya. Ini ada dan nyata di depan mata kita. Bahkan, kitalah pelakunya. Namun, seringkali kita seolah-olah tidak melakukan karena tidak kedapatan. Orang lain tidak tahu, tetapi Allah tahu semuanya. Maka ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam masa prapaskah ini, kita layak untuk merenungkan kembali. Pertama, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Ia datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyatakan kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah dan membarui hidup kita. Yang kedua, kita pun diajak untuk melihat di mana sisi gelap kehidupan saya. Apakah sisi gelap itu masih saya jalani sampai saat ini? Apakah sisi gelap itu menghancurkan masa depan saya dan keluarga saya? Mari Bapak Ibu, Saudara-saudariku, di hari Minggu Letare,
hari Minggu sukacita ini. Kita bersuka cita karena Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Tapi kita juga harus senantiasa berbenah diri dari segala kegelapan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memberkati ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.